Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat JDIH Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi dalam podcast JDIH Provinsi Jawa Tengah. Telah hadir di tengah-tengah kita tamu kita spesial nih. Kita akan membahas mengenai bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan sesama pemerintah atau bahkan mungkin dengan pihak swasta atau masyarakat begitu. Dalam konsep collaboration government seperti itu. Tamu spesial kita adalah Ibu Pengarah Kerjasama Daerah dari Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Seda Provinsi Jawa Tengah, Ibu Insinyur Betty Wulandari, Magister Pertanian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Betty. Pagi Mbak Lia. Apa kabar Bu Betty? Alhamdulillah baik. Semangat lagi. Petarung gitu ya Bu. Petarung. Apa Bu Betty tuh kayaknya sibuk banget ini Sobat JDIH. Beliau memang sehari-hari mengawal semua proses-proses kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah di semua lini, mau kerjasama dengan sesama pemerintah daerah atau mungkin kerjasama dengan pemerintah pusat, bahkan termasuk kerjasama dengan pihak luar negeri, Bu Betty. Mungkin sebelum kita ngobrol Bu Betty tentang bagaimana konsep pemerintah ini berkolaborasi melalui kerjasama, mungkin barangkali Bu Betty bisa share. Bu Betty sudah berapa lama sih Ibu ada di Biro Kerjasama begitu, dan mungkin sebelumnya pernah bertugas di mana, biar Sobat JDIH kita tuh tahu katanya tak kenal tak sayang Bu Betty begitu. Monggo Bu Betty kami persilahkan, barangkali Bu Betty bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat JDIH. Ya, makasih yang kami hormati, kami banggakan Sobat JDIH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kita senantiasa mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan sekarang alhamdulillah kita diberi kesehatan, nikmat karunia sehingga kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka dan bertatap lewat online daring ini untuk bisa berkoordinasi dan kita berbagi pengalaman, sharing ilmu juga demikian. Untuk itu kami memperkenalkan diri, nama saya Betty Wulandari. Saya diberi amanat kepercayaan untuk menjadi pengarah kerjasama pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jabatan saya saat ini adalah analis kebijakan ahli media, di mana kami di sini melaksanakan tugas pokok fungsi memfasilitasi, mengkoordinasikan beberapa dan banyak rancangan-rancangan kerjasama daerah, baik kerjasama di dalam negeri maupun kerjasama di luar negeri. Nah, untuk pelaksanaannya juga kita selalu memantau dan mengevaluasi dan juga melaporkan kerjasama daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini ke pusat atau kepada Kementerian Dalam Negeri. Mungkin sementara itu perkenalan dari kami. Senang bisa berkolaborasi di forum podcast ini. Kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ya, mungkin itu Mbak Lia. Siap Bu Betty, terima kasih. Jadi Bu Betty ini beliau adalah pengarah kerjasama daerah. Semua proses kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah di-lead oleh Bu Betty begitu Sobat JDIH. Bu Betty, mungkin kita akan masuk ya Bu untuk diskusi terkait bagaimana sih konsep pemerintah berkolaborasi melalui kerjasama daerah. Dalam konteks kerjasama daerah sebenarnya kalau secara regulasi kita itu punya peraturan pemerintah ya Ibu nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Dan kita punya peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nih, kemudian yang dijabarkan kebijakan dari penyelenggaraan kerjasama di dalam PP 28 tahun 2018 melalui peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kerjasama daerah. Sudah lumayan lama ya Bu, perdanya dari 2019. Kira-kira mungkin bisa bercerita dulu Bu, kira-kira pada tahun 2019
yang lampau itu ketika rancangan Perda sedang disusun, bagaimana korelasinya antara Perda 12 2019 ini dengan PP 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah yang memang ini dijadikan payung ya Bu untuk semua pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan kerjasama daerah. Monggo Ibu. Oke, jadi terkait regulasi kerjasama daerah diawali dari awal Mbak Lia. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di dalam Undang-Undang 23 tersebut diamanatkan bahwasanya pemerintah daerah wajib melaksanakan kerjasama. Nah, tindak lanjutnya atau implementasinya ditetapkanlah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah itu sendiri. Berjalannya waktu untuk akselerasi percepatan pembangunan, juga untuk pelayanan publik, diterbitkanlah Perda, artinya peraturan daerah nomor 12 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kerjasama daerah, yang mana Perda 12 tahun 2019 ini adalah juga merujuk atau menindaklanjuti dari PP 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah, dan juga Perda 12 dan tahun 2019 ini juga Perda inisiatif Dewan, inisiatif DPRD Provinsi Jawa Tengah saat itu Komisi A. Oh, jadi pada saat itu memang Perda ini diinisiasi oleh Komisi A. Ya, karena DPR itu kan juga wakil rakyat, dan masyarakat rakyat itu membutuhkan suatu kerjasama untuk bisa mengoptimalkan potensi daerah, untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan mereka melalui Dewan itu, sehingga kerjasama daerah ini sangat-sangat penting dan urgen untuk akselerasi percepatan pembangunan juga, sehingga ditetapkanlah Perda 12 tahun 2019 itu tentang penyelenggaraan kerjasama daerah. Dan di PP 28 tahun 2018 juga diterbitkan implementasinya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, serta di Permendagri 22 itu juga Permendagri 25 tahun 2020 juga telah ditetapkan tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah di luar negeri, dan juga tata cara kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Jadi di Permendagri 22 dan 25 diatur kerjasama kerjasama daerah dalam negeri, 25-nya luar negeri. Dan di Perda 12 2019 jadi semua aturan-aturan sudah teramanatkan, sehingga harapannya pelaksanaan pembangunan bisa terakselerasi seperti itu, Mbak. Oke, jadi Sobat JDH, ternyata yang bisa kerjasama itu bukan hanya person, begitu ya Bu, personal begitu, tetapi kita pemerintah daerah juga membutuhkan yang namanya kerjasama begitu. Tadi Bu Betty sudah bercerita kerjasamanya banyak ternyata ya Bu, tidak hanya sesama pemerintah begitu, ternyata bahkan sampai kemudian dengan pihak luar negeri gitu ya Bu, termasuk mungkin dengan pihak ketiga ya Bu. Betul, jadi Mbak Lia, kolaborasi yang tadi Mbak Lia sampaikan itu amanat petunjuk dari pimpinan kita bersama Bapak Gubernur Jawa Tengah. Kolaborasi government itu hexahelik. Hexahelik itu kerjasama bisa dengan pemerintah, kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah di luar negeri maupun pemerintah di dalam negeri. Kemudian kerjasama dengan badan usaha atau swasta. Bisa kerjasama dengan pihak swasta di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, swasta itu sendiri sesuai peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018, pihak swasta itu bisa perorangan, bisa badan usaha yang berbadan hukum, bisa organisasi kemasyarakatan. Jadi semua lini, semua
semua sangat bisa berpotensi untuk kerjasama itu dengan badan usaha. Kemudian kolaborasi hexahelix ini kita bisa juga bekerja sama dengan media. Media itu ada medsos, ada dengan televisi, bisa kita kerjasama dengan radio kan banyak itu, bisa kerjasama dengan media segala macam media. Kemudian kerjasama dengan masyarakat, kemudian kerjasama dengan akademisi. Nah itu akademisi ini perguruan tinggi atau university atau akademisi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah ini sampai dengan saat ini kita juga sudah banyak sekali ber-MOU ya Bapak Ibu sekalian, sejak Bapak Gubernur Ahmad Lutfi ini menjabat sudah ber-MOU dengan 44 perguruan tinggi. Banyak ya Bu, 44 di Jawa Tengah. Perguruan tinggi di Jawa Tengah. Itu bulan tanggal 17 Maret telah melaksanakan MOU. Kemudian bulan ini ya, Maret tahun yang lalu. Nah bulan April kemarin telah dilaksanakan juga MOU dengan 73 perguruan tinggi swasta se-Jawa Tengah. Jadi harapannya nanti juga ada 218 perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah, ditargetkan kita bisa ber-MOU. Setelah itu petunjuk dari pimpinan juga nanti akan melebar kerjasama dengan perguruan tinggi se-Indonesia. Nah ini sedang dirancang dengan ITB, IPB, UI, UNJ dan lain sebagainya. Nah kerjasama dengan perguruan tinggi itu dari 136 program yang dicanangkan Bapak Gubernur, yang kita tawarkan berkolaborasi dengan perguruan tinggi adalah 29 program pemberdayaan masyarakat. Jadi selain pendidikan, penelitian juga 29 program pemberdayaan masyarakat itu, yaitu hexahelix, banyak sekali kita bisa melakukan kerjasama itu. Jadi sebenarnya kalau kita boleh tahu ya Bu, tadi Bu Betty sudah menceritakan nih, banyak sekali kita ber-MOU atau bersinergi begitu, atau bahkan berkolaborasi dengan pihak manapun begitu ya Bu, termasuk tadi perguruan tinggi yang jumlahnya cukup banyak. Sebenarnya apa sih yang ingin diselesaikan pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui mekanisme kerjasama ini gitu loh Bu? Perda itu juga tujuannya apa begitu, lalu kerjasama yang kita lakukan itu sebenarnya untuk menyelesaikan apa saja begitu. Mungkin tadi kalau bicara konsep kolaborasi bahwa memang kita tidak bisa melakukan sendiri gitu ya Bu ya. Sehingga kita butuh bagaimana bersinergi. Nah kira-kira apa yang ingin diselesaikan dari sinergi-sinergi yang sudah pernah kita bangun dengan baik pihak akademisi atau mungkin sesama pemerintah daerah yang ada di Jawa Tengah, atau mungkin tadi dengan pemerintah pusat, bahkan dengan pemerintah di luar negeri. Sebenarnya apa sih Bu niatnya kita bekerja sama gitu, menyelesaikan apa gitu? Ya, jadi memang kolaborasi atau kerjasama ini penting untuk menangani, kita ada punya 32 urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014, yang mana urusan pemerintahan ini juga memiliki eksternalitas lintas daerah. Jadi daerah-daerah ini perlu kerjasama karena juga adanya keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan penganggaran, sehingga perlu diupayakan kerjasama ini. Nah, kerjasama ini juga ada kerjasama wajib dan sukarela. Kerjasama wajib utamanya di perbatasan, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di perbatasan itu sangat penting. Kita di Indonesia ini ada 38 provinsi, utamanya di Jawa Tengah ya. Kita ada 35 kabupaten kota, yang mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu mengkoordinasikan kerjasama lintas daerah, yang mana masing-masing daerah, masing-masing kabupaten kota, masing-masing mempunyai permasalahan atau isu-isu strategis. Permasalahan di daerah itu dengan keterbatasan tadi sumber daya alam, sumber daya manusia, penganggaran, keterbatasan itu, maka perlulah dilaksanakan kerjasama perbatasan.
Contoh sampai dengan saat ini kita Pemprov Jawa Tengah telah melaksanakan kerjasama perbatasan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah dengan Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan DIY. Nah itu mengatasi permasalahan. Apa, contoh Bu, biasanya, Bu, contoh ya, contoh urusan kesehatan, urusan pertanian, atau urusan sosial. Contoh urusan kesehatan di perbatasan antara ini nih Brebes deh, Jateng Jabar berarti ini. misalnya Jateng Jabar. Jadi ibu hamil yang mau melahirkan dilalah itu apa ya? Kebetulan rumahnya itu di Brebes perbatasan dengan Jawa Barat, Pangandaran atau manalah ya. Nah, beliau mau melahirkan. Puskesmas terdekat itu justru yang wilayahnya Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau ibu ini mau melahirkannya mungkin di rumah sakit atau puskesmas di Brebes kan agak jauh. Sehingga beliau dirujuk di puskesmas terdekat di wilayah itu. Nah, disitulah perlu kerjasama. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kesehatan Jawa Barat. Kalau ada case seperti ini, bagaimana? Ntar BPJS-nya ditanggung apa-apa seperti itu. Nah itu perlu ada kerjasama. Contoh dinas urusan pertanian, bisa ya, contoh lagi dari Brebes. Dinas Pertanian Brebes dan Dinas Pertanian di Cirebon. Ya, Cirebon. Itu kan lalu. Nah, di urusan pertanian, apabila di hamparan padi pertanaman itu ada hama penyakit, ada tikus, ada tanaman padinya rusak karena tikus. Nah itu di perbatasan. Nah ini perlu diupayakan kerjasama perbatasan untuk mengatasi kendala seperti itu. Nah dua pihak ini, Dinas Pertanian Jawa Tengah dan Dinas Pertanian Jawa Barat, itu melaksanakan kerjasama yang mana implementasinya contoh, ayo kita laksanakan Gropio Antikus, gerakan pengendalian hama penyakit. Demikian juga kalau ada wereng coklat di padi lah, pertanaman padi, nggak mungkin ya kita membatasi wereng itu lari-lari ke, nah itu ke tetangga sebelah gitu ya, wilayah administratifnya berbeda. Betul, kan? Secara wereng nggak tahu wilayah administratif ya Bu. Nah itu perlu ada kerjasama perbatasan. Di mana aja sama di perbatasan antara, misalnya antara Solo dengan Klaten, itu juga seperti itu, atau perbatasan antara Pati dan Kudus, seperti itu gambarannya. Berarti kalau kerjasama perbatasan ini konsepnya mungkin semacam kerjasama antar pemerintah daerah ya Bu? Iya, antar karena OPD. Kita sesama pemerintah daerah itu kan punya batas teritorial sendiri ya Bu dalam konsepsi otonomi daerah. Jadi tadi kalau Bu Betty ingin menyelesaikan permasalahan di bidang pertanian ya kita harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah lain. Bu, kira-kira kalau selain kerjasama dengan pemerintah daerah, sesama pemerintah daerah begitu, kemudian ada juga kerjasama dengan swasta ya Bu, atau kalau di istilahnya apa ya Bu? Jadi maksud saya tuh sebenarnya berapa banyak sih jenis-jenis kerjasama yang ada di Pemprov Jateng gitu kan? Tadi ada sama pemerintah, kemudian ada mungkin dengan pihak ketiga. Mungkin Bu Betty bisa menjelaskan, karena barangkali masyarakat pengen tahu sebenarnya siapa saja sih yang bisa diajak pemerintah daerah dalam konteks berkolaborasi. Walaupun tadi sudah di-spill sih contoh-contohnya sama Bu Betty, tetapi secara regulasi di dalam Perda sejauh mana Bu subjek-subjek atau para pihak yang bisa bekerja sama dengan Pemprov Jateng Bu? Sesuai di regulasi. Untuk bentuk atau jenis kerjasama daerah ini ada 4. Kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, ada 5 maaf. 5. Sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian kerjasama daerah dengan pemerintah luar negeri, dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Nah, untuk kerjasama daerah dengan daerah lain ini tadi yang kami sampaikan, contohnya kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Kerjasama wajib itu kerjasama di perbatasan. Tadi. Kerjasama sukarela itu semisal kita di Jawa Tengah kerjasama dengan
Provinsi Kalimantan Timur. Kita di 38 provinsi se-Indonesia. Nah, kita kerjasama dengan provinsi-provinsi se-Indonesia. Itu kerjasama sukarela, Mbak. Sama saja dengan misalnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah kerjasama dengan Kota Makassar. Jadi semua daerah. Nah, itu sampai dengan sekarang dari 38 provinsi se-Jawa Tengah, kita Pemprov Jawa Tengah sudah ber-MOU dengan 21 provinsi. 21 provinsi Indonesia yang nah, sesama Pemprov ya, Bu? Iya, sama Pemprov. Itu apa saja, Bu? 21 provinsi yang dikerjasamakan kita? Macam-macam ya, dia makro, Mbak. Makro. Jadi seluruh urusan pemerintah yang dapat dikerjasamakan. Tapi yang sudah dilaksanakan? Sebagian besar urusan trade, perdagangan, kemudian pertanian pangan, kemudian pariwisata. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga bekerja sama sudah ber-MOU dengan 35 bupati wali kota se-Jawa Tengah. Nah, sehingga juga implementasinya di semua urusan itu, Mbak. Kemudian kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Nah, di sini kita pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah ber-MOU dengan pihak ketiga ini terdiri dari bisa perseorangan, bisa badan usaha, bisa ormas, organisasi kemasyarakatan. Kita sudah banyak. Ini yang dengan pihak ketiga yang sudah pernah dijalani Pemprov dengan siapa, Bu, contohnya? Pihak ketiga, kita Pemprov sudah ber-MOU dengan Shopee. E-commerce ya, e-commerce itu Shopee, ada Blibli, ada Gojek, Tokopedia, Gojek, Grab. Nah, itu contoh dengan Shopee itu kita berkolaborasi untuk pemberdayaan UKM-UKM. UMKM-nya melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Para UMKM di Jawa Tengah ini diberi pelatihan. Peningkatan kapasitas UMKM supaya bisa go public, supaya bisa memasarkan produknya, supaya bisa lewat Shopee contoh. Nah, di laman Shopee ini karena kita sudah kerjasama Shopee, salah satu tempatnya adalah di UMKM Center di Jalan Setiabudi. Di situ dari pihak Shopee selaku narasumber dan juga ada alat-alatnya, ada melaksanakan pelatihan bintek yang mana pesertanya adalah UMKM Jawa Tengah. Nah, di situ dilatihlah supaya dia UMKM di Jawa Tengah itu bisa settle, bisa go public seperti ini. Bisa contoh. Mengikuti perkembangan. Nah, itu kalau misalnya dulu jualan manual, sekarang memang semuanya jualannya kayak e-commerce itu diajari teknik-teknik. Dan di dalam laman Shopee itu kan sekarang banyak tuh toko-toko atau UMKM itu yang juga bisa memasarkan produknya. Itu salah satu action dari kerjasama kita Pemprov Jawa Tengah dengan pihak ketiga e-commerce khususnya. Kemudian kerjasama daerah dengan sebelumnya sinergi kerjasama sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, di sini pemerintah Provinsi Jawa Tengah ataupun pemerintah kabupaten kota dapat ber-MOU bersinergi dengan kementerian-kementerian di kementerian apa saja dan lembaga-lembaga vertikal di bawah kementerian itu. Jadi banyak sekali potensi-potensi yang kita bisa upayakan. Kemudian kalau kita dengan pemerintah pusat kalau kita dengan pemerintah pusat itu biasanya apa ya, Bu, yang kita kolaborasikan gitu? Dengan pemerintah pusat maupun lembaga vertikal ini contoh dengan Kementerian Pendidikan. Ya, jadi mungkin pembangunan unit sekolah baru, kemudian salah satunya USB, kemudian Kementerian PU. Kementerian PU itu tentang pembangunan dengan Kementerian Pusdataru. Jadi seperti spam. Kemudian ada lagi dengan Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi ini sinerginya kita jadi di lokasi transmigrasi pihak pemerintah provinsi ini yang memfasilitasi KK-nya.
Kemudian lokasinya oleh pemerintah daerah, Tujuan transmigran. tujuan, dan sarplasnya yang dibangun dari Kementerian Transmigrasi. Ada lagi contoh yang konkret juga terkait Kujon. Oke. Ya, Pembangunan pasar seni Kujon Borobudur. di Borobudur. Di situ konsepnya adalah juga kolaborasi sinergi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU. Di sekitar Borobudur itu ini proses pemindahan setelah ditandatanganinya sinergi itu. Pemindahan ini PKL dipindahkan ke lokasi Kujon, yang mana lokasinya itu kepemilikannya milik pemerintah Kabupaten Magelang. Nah, provinsi memfasilitasi seperti ya pemindahan dan regulasi dan sebagainya. Kemudian bangunan di Kujon dari anggaran dari Kementerian PU. Ya, jadi kolaborasi sinerginya seperti itu contohnya, Mbak. Oke, itu yang untuk pemerintah pusat ya, Bu. Ya, lalu tadi Bu Betty nyinggung terkait dengan luar negeri nih, ternyata kita juga bisa ya, Bu, sama luar negeri. Saya berpikirnya, Bu, luar negeri itu kan kewenangan pemerintah pusat ya, Bu, ya, kalau di dalam Undang-Undang 23 2014. Tapi ternyata Pemprov Jateng sudah banyak juga nih menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri. Mungkin bisa diceritakan, Bu, kalau luar negeri itu dengan mana saja yang sudah pernah dibangun oleh Pemprov Jateng, kemudian tadi menangani permasalahan apa sih gitu kan yang kita lakukan dengan pemerintah luar negeri. Baik. Di sini juga bentuk kerjasama kita dengan pemerintah luar negeri, kerjasama daerah dengan pemerintah luar negeri itu sampai dengan saat ini kita Jawa Tengah telah MOU atau ber-MOU provinsi bersaudara dengan Queensland Australia, kemudian dengan provinsi Chungcheong Bukdo Korea Selatan, kemudian dengan provinsi Fujian Tiongkok, kemudian dengan Siem Reap Kamboja, itu sister province, dan kita ada ber-MOU tematik dengan IHE Delft di Belanda. Nah, programnya apa itu, Bu? Untuk banyak kita juga ya, Bu, ternyata ya, Bu. Sister Province ini sebagian besar kerjasama di urusan pendidikan, urusan pariwisata, urusan perdagangan, kemudian yang water management dengan Belanda itu kita mengatasi permasalahan water management. Jadi banjir dan apa itu ya namanya, land subsidence di sepanjang Pantura itu. Penurunan tanah itu untuk water management. Itu MOU. Kemudian dengan beberapa negara kita juga merintis ini LOI dengan pemerintah Melaka, Malaysia. Ya, kemudian juga beberapa yang dengan government saat ini juga kita sedang merintis banyak sekali. Beberapa negara, contoh Jepang, kemarin beberapa prefektur sudah menawarkan kerjasama seperti prefektur Kagawa, prefektur Shiga, prefektur Yamaguchi. Antara lain prefektur itu mereka menawarkan kerjasama ketenaga kerjaan. Kalau prefektur itu apa tuh, Bu? Prefektur itu kalau di Indonesia bahasanya provinsi. Provinsi. Iya. Prefektur ya, provinsi. Contoh prefektur Yamaguchi dan prefektur mana tadi? Kagawa. Jadi provinsi di Jepang itu menawarkan dan mencari tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di sana, bekerja ataupun magang di sana. Mereka banyak cari itu ke tenaga kerja yang nanti caregiver itu loh, untuk lansia di sana. Kemudian dari Jepang mencari tenaga kerja Indonesia Jawa Tengah yang ahli di bidang perbengkelan las, dan juga mungkin perkapalan. Jadi ada spek-spek yang mereka minta. Nah, itu kita koordinasikan di sini.
Jadi dari prefektur Sigak di Jepang sana ada danau Biwa itu seperti Rawapening, sehingga kemarin sudah mulai penjajakan untuk berkolaborasi mengelola danau Rawapening. Oh gitu. Nah ini sedang berproses juga Mbak. Nah itu proses-proses itu alur tahapannya nanti ke arah bisa G2G, MOU G2G, bisa G2B atau B2B seperti itu. Berarti ya Bu, luas banget hal-hal yang kita kerjasamakan bahkan dengan luar negeri ya, baik dalam proses pembangunan maupun pengembangan SDM. Sangat berpotensi karena sesuai daftar list dari PBB ada 195 negara. Nah, dengan kita juga berpotensi ber-MOU bekerjasama dengan 190 negara. Tapi tadi baru sekitar 6 ya Bu, 6 atau 5. Iya, proses-proses kan perlu ada tahapan penjajakan dan lain sebagainya. Kalau sudah sama-sama sepakat, baru dibuat LOI dulu Mbak. Kalau kerjasama luar negeri itu ini mungkin LOI dulu. Ini berarti kita ngobrolin masalah prosesnya ya Bu. Penasaran juga nih Bu, kalau prosesnya kita bikin kerjasama di dalam negeri, misalnya anggaplah ada kerjasama, tadi Ibu ngendikan ada kerjasama dengan pemerintah pusat, ada kerjasama dengan sesama pemerintah daerah, itu prosesnya gimana Bu, prosedurnya? Oke. Kalau prosedur tahapan-tahapan kerjasama sesuai dengan regulasi tadi yang kami sampaikan, Permendagri 22 tahun 2020 tentang tahapan kerjasama di dalam negeri itu, pertama tahapannya persiapan. Persiapan tuh berarti surat menyurat. Ada tawaran begitu kalau dari persiapan penawaran itu. Kalau inisiatifnya bukan dari kita, berarti tawarannya dari. Ada surat atau penawaran dari pihak yang ingin bekerja sama. Setelah persiapan tawar-menawar, membuat KAK bersurat ke Gubernur Jawa Tengah. Kemudian sudah ada gambaran yang mau dikerjasamakan apa. Kemudian perlu ada koordinasi peran TKKSD. Di sini TKKSD itu tim koordinasi kerjasama daerah yang mana dibentuk di SK-kan oleh Bapak Gubernur melalui keputusan Gubernur, yang mana tugas pokok fungsi SK TKKSD ini adalah mengkaji, mengawal, mendampingi rancangan-rancangan kerjasama tersebut, kemudian memantau, memonef, dan juga melaporkan. Nah itu tim itu bekerja dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan. Itu mengawal kerjasama tersebut yang tadi saya sampaikan. Berarti kalau tim kerjasama daerah ini tadi mengkaji, setiap ada penawaran kerjasama dari luar pasti dikaji dulu ya Bu sama tim kerjasama. Pasti, jadi nanti ada tahapan brainstorming Mbak. Setelah tadi persiapan penawaran itu ada tahapan brainstorming, itu para pihak kita koordinasikan. Apakah sudah saling link and match seperti itu, dan akan dikaji oleh TKKSD layak atau tidak. TKKSD itu siapa saja Bu? Kerjasama itu dilaksanakan. TKKSD ini terdiri dari ketua TKKSD Bapak Sekda. Diketuai Pak. Baik di level provinsi maupun kabupaten kota. Kabupaten kota itu juga ada ya Bu. Jadi kabupaten kota kalau mau kerjasama pun pasti dilakukan kajian juga sama TKKSD. TKKSD itu ketuanya Bapak Sekda, kemudian wakil ketuanya asisten yang membidangi kerjasama daerah, yaitu asisten pemerintahan dan kesera. Kalau begitu. Kemudian sekretariatnya atau sekretarisnya adalah kepala biro pemerintahan otonomi daerah dan kerjasama atau perangkat daerah yang menangani kerjasama. Kalau di kabupaten kota adalah kabak pemerintahan kabupaten kota. Kemudian anggota TKKSD itu terdiri dari inspektorat, Bapeda, Bapenda, BPKAD, Biro Hukum Sekda atau bagian hukum Sekda, kemudian itu. Dan anggota TKKSD yang tidak tetap itu adalah perangkat daerah yang menginisiasi atau usernya kerjasama itu.
Ya. Berarti kajian TKKSD jadi penting sekali untuk Ya. kelanjutan dari proposal kerjasama yang ada ya Bu. Pernah nggak Bu pada saat si TKKSD ini mengkaji begitu, lalu ada kerjasama yang mungkin tidak kita perlukan begitu atau tidak kita butuhkan misalnya seperti itu, lalu biasanya kalau sudah ada tahapan seperti itu apa yang dilakukan Bu oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama? Jadi semisal pada tahapan brainstorming tadi, pengkajian oleh TKKSD, dikaji bahwasanya pertama rancangan kerjasama ini bisa diteruskan karena memang sesuai dengan kaidah pelayanan publik dan peningkatan masyarakat. Silahkan. Kemudian dilanjutkan proses selanjutnya yaitu penyusunan naskah kesepakatan bersama. Dokumennya Atau menyusun naskah kerjasamanya. Bisa kerjasama NKRK Sinergi, bisa KSB PKS. Nah kemudian apabila pada saat bedanya NKRK apa Bu KSB PKS. Nah barangkali Sobat JDH perlu tahu nih Bu biar lebih dalam. Oh ternyata dokumen kerjasama tuh macam-macam Bu ya betul, kan Bu. Macam-macam. Tadi sampai mana? Tadi itu kalau misalnya masuk ke naskah kerjasama hasil kajian ACC nih, TKKSD merestui, meridoi rancangan kerjasama itu. Bu, TKKSD ya sampai meridoi. Restunya perjodohan sangat gitu. penting, Restunya sangat penting. Karena Bapak Gubernur sudah mengamanatkan tuh rancangan kerjasama ke TKKSD sehingga peran TKKSD ini sangat penting sekali. Jadi tadi misalnya TKKSD itu kan kemudian mengkaji, kalau clear kajiannya bisa dilanjutkan proposal kerjasamanya maka menyusun naskah. Naskah tadi Ibu ada NKRK kalau apa Bu bedanya Bu? Kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, naskahnya namanya KSB atau kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. Nah, berarti di kesepakatan bersama ini baru semacam apa Bu, dodok lawang begitu atau belum? Dia sudah komitmen. Seperti kayak sudah naskah kerjasama. Kalau manten mungkin baru duduk lawang nggak sih Bu? Belum manten gitu. Kalau manten di PKS-nya gitu atau gimana Bu? Jadi KSB atau MOU bahasa Inggrisnya itu payung besar. Payung besar kerjasama yang mana yang tanda tangan adalah kepala daerah. Kepala daerah dengan mitra pihaknya itu. Mitra pihaknya itu adalah CEO atau atasan tertinggi supaya setara dengan kepala daerah. Itu kalau kesepakatan bersama. Ya, kalau perjanjian kerjasama itu adalah sudah implementasi teknisnya. Yang tanda tangan di perjanjian kerjasama adalah perangkat daerah yang membidangi dan itu diberi mandat atau kuasa untuk tanda tangan melalui surat kuasa Bapak Berarti kepala kalau perangkat daerah Pemprov Jateng nih mau menindaklanjuti sebuah MOU harus pakai kuasa dulu dari gubernur ya Bu ya? Iya, betul. Itu kalau KSB, kerjasamanya PKS. antar pemerintah daerah. Nah tadi Ibu juga ngendikan masalah NKRK. Kalau kita kerjasama sinergi dengan kementerian itu naskahnya namanya, substansinya sih sama Mbak. Akan tetapi namanya naskah adalah nota kesepakatan dan rencana kerja. Yang mana rencana kerja ini implementasi atau action plan yang melekat satu kesatuan dengan nota kesepakatan. Jadi nota kesepakatan itu bentuknya kayak MOU. Tapi namanya nota kesepakatan. Nah, rencana kerja ini lampiran yang di dalamnya adalah action plan para pihak. Peran siapa berbuat apa, dia melekat satu kesatuan dengan RK. Kemudian berarti sebenarnya itu sama-sama dokumen naskah kerjasama, cuman beda istilah aja ya Bu? Betul, sama dengan yang kerjasama dengan luar negeri. Kalau luar negeri istilahnya apa tuh? Kalau kerjasama luar negeri ini naskahnya itu ada MOM, MOA, LOI, dan terakhir MOU. Nah, apa itu Bu bedanya Bu? Dan kepanjangannya? Kalau MOM itu minute of meeting. Minute of meeting. Minute of meeting itu kayak kalau di kita berita acara atau notulen rapat. Berarti jadi kalau pas penjajakan itu kayak kemarin nih, berarti prefektur mana nih Kagawa datang ke kita atau Prefektur Siga datang ke Bapak Gubernur, audiensi bla bla bla, terus ke lapangan adalah akhirnya MOM. Jadi pihak
contoh pihak prefektur Siga ke Rawapening, oh di situ nanti oke, kita sepakat untuk ya kerjasama, tapi artinya penyataan sepakat itu dibuat MOM. Kesepakatan meeting lah meeting ya Bu, of penjajakan minute, gitu ya. Kemudian dilanjutkan kalau memang kayak pacaran ya. Kalau memang sudah cocok, link and match cocok lah. Cocok itu substansinya cocok, saling menguntungkan, saling sepakat, sustainable seperti itu. Dilanjutkan tahapan LOI. LOI itu letter of intent. Bahasa Indonesianya pernyataan kehendak bersama. Bahasa programnya tunangan. Belum nikahan nih, nikahan kan MOU ya. Nah, di LOA itu pernyataan kehendak bersama, dia masanya 1 tahun, Mbak Lia. 1 tahun itu selama setahun ber-LOI, pernyataan kehendak bersama itu selama setahun dievaluasi. Apakah kita melanjutkan ke jenjang pernikahan atau MOU, atau jadi dievaluasi bermanfaat atau tidak selama setahun itu. Padahal kan itu tadi belum ada dokumen apa-apa ya Bu, berarti ya selama setahun belum, ini ya? Belum ya dokumen itu MOM, LOI itu. Nah setelah berkolaborasi nih ada LOI, oh kita ke arah MOU. Nah ke arah MOU itu ada tahapannya kalau kerjasama dengan luar negeri. Beda dengan yang dalam negeri. Tahapannya adalah karena dengan luar negeri jadi difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri. Berarti jadi yang jadi ketua TKKSD-nya bahasanya adalah Kementerian Luar Negeri. Di situ dan Kementerian Dalam Negeri, di Kementerian Dalam Negeri yang mana pada saat Kementerian Dalam Negeri apa Kementerian Luar Negeri? Kementerian Dalam Negeri. Dalam Negeri. Fasker ya, Fasker Direktorat Fasilitas Fasker. Kerjasama Kementerian Dalam Negeri. Di situ akan dilaksanakan intercamp. Kalau intercamp tuh kayak rapat TKKSD. Jadi rapat kajian lah ya. Rapat kajian brainstorming nih. Namanya intercamp. Brainstorming antara nanti akan Kemendagri akan mengundang para pihak Provinsi Jawa Tengah nih, sama Kementerian Teknis terkait yang mau dikerjasamakan. KL, kemudian juga beliau Kemendagri mengundang Kemlu. Kementerian Luar Negeri juga terlibat. Karena terkait negara itu, negara yang mau kita sasar. Jadi di situ akan berkolaborasi dari peran-peran masing-masing secara teknis. Pemprov Jawa Tengah ini ingin bekerja sama dengan misalnya dengan Jepang, atau dengan Malaysia atau dengan mana ya. Nanti akan ditanya dari Kementerian Luar Negeri ini kira-kira gimana Jepang kondisinya seperti apa. Silahkan. Kemudian Kementerian kalau Siga misalnya Rawapening itu Kementerian PU ya misalnya, dari Kementerian PU akan memberikan rekomendasi atau apapun saran masukan sehingga bisa mendukung, mensupport terjalinnya MOU. Kalau sudah sepakat dari berbagai pihak brainstorming tadi ya ke arah penyusunan MOU. Namanya dokumennya? Iya. MOU. Cukup panjang ya Bu kalau luar negeri, karena memang kita harus panjang kali lebar kali tinggi ya. karena harus melibatkan kementeriannya Bu ya. Dan juga kalau dengan luar negeri kita perlu juga memupuk trust atau kepercayaan. Itu tantangannya ya Bu? Ya, itu tantangan yang sangat luar biasa untuk bisa kita ber-MOU dengan 195 negara di dunia. Bu, terus kemudian tadi misalnya kan dari brainstorming TKKSD atau brainstorming di tingkat kementerian untuk yang kerja sama luar negeri, hasilnya kemudian lanjut ke penyusunan naskah nih. Nah kalau enggak Bu, dari hasil brainstorming ini misalnya ternyata kita bertemu titik tidak sepakat dalam penawaran kerjasama itu, biasanya lalu bagaimana Bu? Apabila kajian atau dari intercamp itu mungkin belum ada disepakati. Karena kalau mau mantan kalau nggak satunya kan ya nggak bisa ya Bu. Nanti di jadi Siti Nurbaya Bu. Di intercamp itu akan ditelaah action plan.
Jadi action plan pihak-pihak, jadi apa ya namanya, resiprokalnya, salingnya seperti apa? Oke. Salingnya seperti apa, dan pihak negara itu sepakat apa enggak? Nah, itu memang panjang waktunya. Butuh Kalau negosiasi memang belum juga sepakat, ya disarankan hasil kajian pada saat intercamp itu seperti apa, dilaksanakanlah masing-masing pihak. Kemudian nanti kalau sudah sepakat, kita melaporkan ke pihak Kemendagri tadi. Kemudian nanti mungkin akan ada fasilitasi untuk mungkin pertemuan lagi dengan negara sana. ya. Oke. Iya. Berarti ya ibarat kata kita memang butuh negosiasi ya Bu ya. Betul, betul sekali. Bu, kalau Negosiasi. sejauh ini dari sebanyak itu mungkin kerjasama yang sudah pernah dibangun oleh Pemprov Jateng, Bu, pernah tidak kemudian Biro Kerjasama ini melakukan evaluasi dari kerjasama-kerjasama yang mungkin sudah banyak? Tadi Ibu cerita perguruan tinggi saja ada 44 plus berapa tadi Bu, 70, kemudian termasuk dengan pihak luar negeri. Bagaimana kemudian kita mengevaluasi kerjasama-kerjasama yang sudah mungkin pernah kita lakukan dengan, atau sudah pernah kita gandeng begitu ya, kita kolaborasikan dengan mitra kerjasama kita, baik yang pemerintah pusat, kemudian sesama pemerintah daerah, pihak ketiga, bahkan termasuk dengan luar negeri, itu bagaimana Bu mekanisme evaluasinya? Untuk mengukur mungkin ya Bu keberhasilan dari kerjasama ini pripun Bu? Jadi memang untuk pemantauan atau monitoring evaluasi dari pimpinan kita bersama juga mengamanatkan monitoring dan evaluasi, memantau jalannya kerjasama itu apakah sesuai dengan yang diinginkan, yang ditargetkan. Nah, untuk monef evaluasi ini peran pemerintah daerah, Gubernur Jawa Tengah atau Kepala Daerah di sini, Gubernur Jawa Tengah, beliau sebagai GWPP juga, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, melaksanakan unsur BINWAS atau pembinaan dan pengawasan terhadap kerjasama di daerah. Pembinaan pengawasan itu tata caranya melalui monef itu, kemudian hasil monef monitoring dan evaluasi itu dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk cara-cara monef dari pihak kita ya, pemerintah provinsi sama di TKKS itu dilaksanakan beberapa cara. Yang pertama melalui rapat koordinasi. Sebelumnya kita memantau, memonef melalui penyajian data dulu. Jadi data-data kerjasama kita inventarisir, kita minta dari para pihak untuk kita kompilasi. Kemudian kita analisis, kita cermati. Bareng TKKSD lagi ya Bu? TKKSD ini yang ambil peran, TKKSD kita ambil peran seperti itu. Dan pada saat kita memonef lewat data-data tersebut. Yang kedua bisa juga dengan rapat koordinasi, rapat teknis lah, rapat monef. Kita melihat dari data tersebut, oh ada permasalahan apa. Nah itu kita undang rapat. Nah itu tata cara evaluasi monef juga itu. Apabila mungkin bisa memungkinkan, kita juga bisa meninjau ke lapangan. Jadi tata cara monef menurut kami ada 3, kita juga dari arahan dari pusat juga bisa dengan menganalisis data itu. Kemudian bisa dengan rapat teknis, rapat koordinasi dengan mengundang para pihak untuk kita monef bersama, kemudian dengan meninjau ke lapangan ke lokasi kerjasama itu. Tentunya yang diukur adalah apakah tujuannya masih bisa dilanjutkan atau tidak gitu ya Bu. Pernah nggak Bu dari hasil evaluasi ternyata kerjasamanya udah nggak bisa ditindaklanjuti, misalnya begitu? Kita putus di tengah jalan. Mungkin kadang-kadang kalau orang menikah juga ada perjalanan yang mungkin kemudian akhirnya harus berpisah gitu ya Bu, kalau Bu Betty cerita. Ada sih. Ada nggak Bu dari hasil evaluasi soalnya, ternyata diakhiri pengakhiran gitu? Pengakhiran kerjasama nih, itu ada juga di pasal-pasal naskah itu, kerjasama berakhir apabila
target yang diinginkan para pihak itu Sudah tercapai dan disepakati para pihak. Yang kedua, jangka waktu pelaksanaannya telah selesai. Ada yang 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Kemudian yang ketiga, pengakhiran kerjasama bisa dilaksanakan apabila ada regulasi dari pemerintah pusat. Contoh, kita pernah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah pernah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Klaten. Objek yang dikerjasamakan adalah pengelolaan Waduk Rawa Jombor di Klaten sana, Mbak. Ya, jadi selama 5 tahun nih pengelolaan Waduk Wono Jombor kan di sekitar itu ada toko-toko kios-kios PKL dan untuk pariwisata dan sebagainya. Di tahun kedua, tahun ketiga, kebetulan saya pas juga masuk di penempatan di Biro Pemerintahan tahun 2019 itu, di situ ada proses seperti itu. Jadi KSB Pemprov Jawa Tengah dengan Klaten itu 5 tahun nih tentang objek yang dikerjasamakan pengelolaan Waduk Rawa Jombor. Tahun kedua atau ketiga ya saya lupa, itu ada regulasi pemerintah baru dari Kementerian PU. Ada peraturan Menteri PU nomor sekian tahun sekian yang mengamanatkan bahwasanya daerah sekitar waduk itu menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini BPWS. Nah, sehingga ada regulasi baru itu terbit atau ditetapkan, otomatis perjanjian kerjasama antara Pemprov Jawa Tengah dengan Klaten berakhir. Karena sudah bukan kewenangannya Pemprov dan Pemkab ini contoh. Nah, berakhirnya kerjasama juga ada prosesnya, Mbak Lia. Gimana, Bu? Setelah MOU ada proses untuk pengakhiran kerjasama. Itu ya kita bersepakat untuk jadi hak dan kewajibannya itu dihitung. Dihitung apakah sudah sesuai atau masih kurang. Jadi semisal Pemkab, jadi termasuk aset-asetnya, Mbak. Itu perhitungan itu juga rapat-rapat koordinasi terus, sehingga alhamdulillah sudah clear and clean. Ada seperti naskah perpisahan, istilahnya. Berarti juga bersatu dengan naskah, berpisah juga dengan naskah ya. Harus legal formalnya, ada legal formalnya juga ya untuk pengakhiran kerjasama. Ibu izin, untuk selanjutnya bagaimana nih pengembangan kolaborasi daerah di Jawa Tengah ke depan nih dalam konteks kerjasama? Mungkin dari digitalisasi bagaimana dan lain sebagainya, Bu Peti. Untuk prospek pengembangan kerjasama daerah ke depan, kita banyak berikhtiar, berupaya, antara lain yang pertama adalah digitalisasi kerjasama daerah. Kita saat ini sudah merintis dan juga mengembangkan digitalisasi sistem informasi kerjasama daerah, yang mana di digitalisasi kerjasama itu konten-konten yang kita upayakan itu bisa jadi untuk Monef juga, Mbak Lia. Tadi saya lupa, bisa untuk Monef. Digitalisasi itu ada 2 base, yaitu base database. Database kerjasama daerah, kerjasama kita, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan para pihak yang tadi saya ilik itu. Itu kalau sudah ber-MOU, naskahnya dimasukkan di dalam digitalisasi itu. Naskah baik KSB, PKS, NK, RK, LOI, MOU masuk di sana semua. Berarti ada database besarnya. Database besar ada, itu baik 51 OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun 35 kabupaten kota. Itu mereka, teman-teman di kabupaten kota, 35 kabupaten kota Jawa Tengah melaksanakan data kerjasama. Mereka kita beri username password untuk di-input di situ. Di-input di situ selain objek yang dikerjasamakan, KSB dengan mitranya siapa aja, kemudian hasil pelaksanaannya kerjasama seperti apa, kemudian dokumennya kita minta untuk diupload. Nah, itu digitalisasi. Dan apabila ada yang mau expired apa-apa, kita dengan pengembangan digitalisasi itu nanti akan ada notifikasi. Nah, dengan notifikasi itu bisa menjadi salah satu upaya untuk monitoring evaluasi, Mbak. Tadi yang kemudian yang kedua,
internasionalisasi. Jadi kita harapannya kita dengan kerjasama bisa go public, yang mana juga memperluas jaringan sister province tadi Mbak. Oke, yang tadi dengan hanya provinsi bersaudara ataupun tematik ataupun kolaborasi dengan lembaga internasional. Jadi selain G2G juga G2B, lembaga internasional di sini tadi belum kami sampaikan, lembaga nasional itu banyak sekali. Ada NGO, ada WHO, UNESCO, OISCA dan sebagainya. Banyak sekali lembaga-lembaga internasional di luar negeri. Kemudian ini juga utamanya kalau dengan internasionalisasi untuk transfer teknologi, kemudian juga ilmu pengetahuan. Peningkatan capacity building utama itu. Kemudian prospek pengembangan kolaborasi kerjasama di daerah juga kita upayakan lewat kemandirian ekonomi. Jadi kita pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau pemerintah daerah kan pada punya aset nih, punya aset-aset yang dikelola oleh OPD masing-masing. Kalau di Pemprov Jawa Tengah, aset-aset Pemprov Jawa Tengah yang dikelola oleh 1 OPD, kemudian di kabupaten kota juga mereka punya aset. Nah, optimalisasi pengelolaan aset daerah ini yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini yang melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, itu bisa untuk prospek, jadi aset-aset kita bisa kita optimalkan, berdayakan untuk dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pihak-pihak lain untuk bisa meningkatkan PAD masing-masing daerah. Ya mungkin bisa berprospek seperti itu. Berprospeknya sejauh itu ya Bu. Ya, Baik. Mbak. Oke Bu Betty. Ya. Mungkin terakhir Bu Betty, kira-kira tantangannya apa nih Bu dalam selama ini Bu Betty mengawal apa ya semua proses kerjasama yang dilakukan oleh Pemprov Jateng khususnya ya Bu dalam konteks menyelesaikan apa namanya kebutuhan-kebutuhan untuk kolaborasi dalam bidang pembangunan maupun permasalahan-permasalahan pelayanan publik. Apa sih Bu sebenarnya mungkin tantangan utama yang dihadapi oleh Biro Kerjasama dalam sistem kolaborasi government ini melalui Perda Kerjasama Bu Betty? Ya ini betul Terakhir Mbak. nih Bu Betty, kayaknya tantangan ini hal yang menjadi tantangan menjadi nih. fasilitator, menjadi mak comblang, menjadi Iya, penengah, mak menjadi comblang. penghulu, menjadi modern dan sebagainya. Ya rangkap ada, jabatannya banyak banget ya Bu. ya ini anulah untuk supaya anulah kita semua bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tantangan utama dalam memfasilitasi kerjasama ini, termasuk TKKSD ini, Biro Hukum juga Mbak Lia ini, Biro Hukum ini juga salah satu anggota TKKSD. Jadi tantangan kita bersama ini antara lain nih, kalau kami identifikasi itu terkait koordinasi, koordinasi antara daerah nih. Jadi karena banyak pihak ya Mbak, itu koordinasi untuk bisa menjadikan sepakat. Oke. Biar programnya goal gitu ya. Ya, Bu, kadang ibaratnya. non sewu masing-masing daerah ada punya maksud, tujuan dan keinginannya yang berbeda. Nah, kita di sini memfasilitasi untuk bisa menjadi satu kesepakatan. Jadi koordinasi antar daerah ini yang memerlukan kesepakatan para pihak ini, utamanya kepala daerah ya. Ini tantangan bagi kita bersama sehingga kebahagiaan kita TKKSD kalau tantangan itu menjadi ada sepakat dari MUI itu suatu kebahagiaan. Kalau ada penandatanganan kerjasama daerah, wah itu bahagia Mbak Lia. Kita TKKSD ya. Karena itu kan itu ya, Bu. Ya harapannya lelah itu jadi lilah. Amin. Ya, kemudian juga tantangan berikutnya itu terkait perselisihan. Penyelesaian perselisihan ya. Sehingga kalau ada suatu sudah ada MOU nih, sudah kerjasama di situ ya adalah perselisihan antara pihak. Nah kita kalau perselisihan itu sudah bisa dicapai apa ya musyawarah mufakat, it's okay, alhamdulillah. Apabila penyelesaian perselisihan di daerah, di kabupaten kota atau di mana belum tercapai musyawarah, naiklah ke tingkat provinsi Mbak. Oh, maksudnya itu kalau yang kerjasama di kabupaten kota mereka ada berselisih,
nggak selesai musyawarah mufakat, Iya. maka mereka ke Pemprov. Ya, mereka memohonkan fasilitasi penyelesaian perselisihan ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, Oke. situ mereka bersurat untuk mohon difasilitasi jalan tengah apa ya? Memfasilitasi penyelesaian perselisihan. Nah, itu adalah pernah kita juga menyelesaikan perselisihan contoh antara daerah A dengan B tentang ya permasalahan mereka di perbatasan. Nah, kita tarik ke atas, alhamdulillah bisa Clear ya, nah, Bu. apabila di level provinsi perselisihan mereka antar pihak itu belum bisa terselesaikan, kita naikkan ke Kementerian Dalam Negeri. Oke. Ya, itu alur untuk tahapan penyelesaian perselisihan seperti itu. Kalau dengan pihak ketiga, kerjasama dengan pihak ketiga juga perselisihannya sampai ke Kemendagri juga atau Iya. ke Kemendagri juga ya Bu? Nggak pakai mungkin misalnya kadang-kadang kalau pihak ketiga kan minta jalur ke ranah hukum. Tergantung Mbak, tergantung Naskahnya. pasal Oke. penyelesaian perselisihan di dalam naskah para pihak itu. Oke. Di pasal penyelesaian perselisihan ada itu diamanatkan juga. Ada yang dengan musyawarah ayat 1 misalnya nih. Kalau ada perselisihan akan dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat. Ayat 2 nih, Mbak, contoh. Apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, akan diteruskan ke arbitrase apa ya? Oke, lembaga arbitrase nasional. Pengadilan apa-apalah, tergantung mereka para pihak bersepakat seperti itu. Kemudian yang tantangan yang utama juga di sini keterbatasan sumber daya. Wah, di sini yang mana untuk bisa bekerja sama itu perlu ada perencanaan atau pemetaan. Pemetaan potensi yang akurat. Agar kerjasama harus saling menguntungkan, saling sepakat dan sustain. Oke, berkelanjutan itu yang paling penting ya, berkelanjutan Bu, itu ya karena keterbatasan itulah kitanya ini perlu memahamkan, menengahi, memberikan ya saran masukan seperti itu. Oke, ternyata sangat luar biasa sekali ya peran Bu Betty ini dalam menjadi tugasnya macam-macam tadi loh Sobat. Jadi ya Mak Comblang, apalagi Bu Mudin. Notaris kalau pada saat nanti membahas penyusunan naskah. Pada saat penandatanganan jadi notaris juga nih ya, notarisnya Pak Gubernur untuk semua dokumen kerjasama yang dilakukan oleh Pemprov Jateng baik dengan sesama pemerintah begitu, ke pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian dengan pihak ketiga bahkan termasuk dengan luar negeri. Iya. Ya mungkin kayaknya sebenarnya pengen banget ya Sobat JDH kita ngobrol lebih dalam lagi tentang bagaimana kerjasama di Pemprov Jateng atau konsep collaboration government ini dibangun melalui kerjasama daerah yang memang dilandasi ya dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2019. Cuman sayang banget kalau waktu kita terbatas, Bu Betty ini juga harus sudah move karena mungkin ada beberapa agenda kegiatan yang beliau tidak bisa ditinggalkan. Cari jadwalnya Bu Betty ini juga sangat sulit Sobat JDH ya. Beliau harus move dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memfasilitasi kerjasama yang memang akan dilakukan oleh Pemprov Jateng. Oke Sobat JDH, mungkin untuk bincang-bincang kita terkait dengan kerjasama berakhir sampai di sini. Betty terima kasih sudah berkenan rawuh di podcast JDH Provinsi Jawa Tengah. Dan terakhir kita akhiri podcast di pagi hari ini. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Sobat JDH. Warahmatullahi wabarakatuh. JDH Jawa Tengah ngayemi lan nglayani.